Kantor Kementerian Agama Lampung Tengah mengadakan pengajian rutin pegawai yang diadakan setiap awal bulan. Kali ini, tema pengajian yang dipilih adalah ilmu itu lebih penting dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu. Acara ini dihadiri oleh pegawai kantor Kementerian Agama Lampung Tengah dan jajaran pengawas serta penyuluh. Dalam sambutannya, Kasubag PU Kantor Kementerian Agama Lampung Tengah mengatakan bahwa pengajian ini tidak hanya sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan iman, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antar pegawai. Pengajian ini juga menjadi kesempatan bagi pegawai untuk mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang lebih baik. Dengan tema yang dipilih, diharapkan pegawai dapat memahami pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Merangkap Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Haji Tajuddin Ahmad Tajuddin, SPDI MPDI, yang sama-sama kita hormati, wabil khusus pada pagi hari ini penceramah kita Bapak Kiai Haji Kastolani, SPDI MPDI, ya, yang sengaja pada hari ini kita undang untuk memberikan tausiah kepada kita semua, khususnya pada bulan Rajab menjelang bulan Ramadan ini. Semoga membawa keberkahan buat kita semua, amin. Yang saya hormati Bapak Ibu para kasih penyelenggara, yang saya hormati teman-teman Ketua Pokjawas Madrasah, Pokjawas PAI, Pokjaluh, Penghulu, yang saya hormati teman-teman para kepala KUA, para penyuluh, para penghulu, teman-teman ASN dan non-ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati teman-teman dari TV Davika TV Kabupaten Lampung Tengah, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama sekali mari kita ucapkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan taufik, hidayah, inayah serta kesehatan sehingga dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekiannya yang memberikan sambutan ini adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Marian Hasan. Namun pada saat yang bersamaan, begitu tadi habis apel pagi, beliau langsung ke Mansatu Lampung Tengah, karena Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengadakan kunjungan kerja ke Mansatu, sehingga Pak Kepala namanya orang
bahwa kita hadir, pimpinan kita hadir dari provinsi, otomatis kita dari kabupaten itu harus sebelum mereka nyampe di tempat, kita sudah ada di tempat. Pak Kepala sudah harus ada di mana, karena beliau selaku tuan rumah. Oleh karena itu permintaan maaf beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan pengajian bulanan kita pada hari ini, yang mana ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia, merupakan suatu program kerja daripada pengurus masjid ataupun takbir masjid. Ini merupakan suatu terobosan, walaupun sudah berjalan dengan baik, tapi tetap harus kita pertahankan, baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya, karena pengajian bulanan ini sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, dengan pengajian bulanan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita sudah agak-agak miring sedikit, nah, dengan adanya siraman rohani ini, Pak Kastolani nanti bisa mengingatkan kita menjadi lurus kembali seperti itu. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan kepada kita. Kalau yang tadinya apa yang disampaikannya itu, oh saya sudah tahu, bukan, walaupun kita sudah tahu, tetapi kita perlu diingatkan kembali, karena dengan menambah ilmu pengetahuan, baik itu yang sudah kita tahu maupun belum tahu. Kalau sudah tahu, alhamdulillah, artinya kita diingatkan kembali. Artinya tadinya hanya paham, hanya baru paham, bisa lebih paham lagi. Nah, namanya juga saling mengingatkan, saling menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, manfaat daripada pengajian ini adalah bersilaturahmi, karena dengan adanya silaturahmi ini bisa mempanjang usia, bisa menambah umur kita. Yang tadinya kurang sehat bisa jadi sehat. Kenapa saya katakan begitu? Assalamualaikum, kata sudah. Waalaikumsalam, kata sudah. Sehat, sehat. Doa. Yang tadinya kurang sehat jadi sehat, alhamdulillah. Nah, kemudian dakwah ini kata kita. Nah, yang kemudian terakhir kami sampaikan bahwa pagi hari ini kita ada tamu kita dari Dapika TV. Nah, insya Allah kita akan kerjasama dengan Dapika TV, khususnya pada menyongsong bulan Ramadan. Nanti ada beberapa program bulan Ramadan yang akan kita kerjasamakan dengan Dapika TV. Itu ada beberapa program seperti Indahnya Islam, kemudian Kultum, kemudian Dai Cilik, kemudian ada tilawah. Nah, jadi banyak program yang akan kita kerjasamakan dengan Dapika TV, utamanya pada menyongsong bulan Ramadan dan pada bulan Ramadan. Insya Allah itu Bapak Kasih Bina Islam, harapan kita nanti bukan hanya bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan pun itu bisa dapat kerjasama seperti nantinya program-program Kementerian Agama. Baiklah Bapak Ibu, kami atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kehadirannya, dan mengajak Bapak Ibu semua yang hadir ini, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Kastolani SPDI MPDI. Semoga membawa berkah kepada kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sedikit informasi sebelum acara tausiah disampaikan. Ya, akan pengajian dan kegiatan-kegiatan kemana akan ditayangkan di Dapika TV
dan liputan khusus pada pukul 13.00 dan 21.00 diharapkan kepada Bapak Ibu akan dapat menyaksikan bersama. Menikah acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah sekaligus doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kastolani SAG MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin seluruhnya jemaah, Bapak Kepala Kemenang, Bapak KPU, Kasih Kepala KUA, Buat Jawas, penyuluh Buat Jalu, seluruh pegawai yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, juga semua rekan-rekan yang saya cintai, wabil khusus ini yang hadir dan tidak berdiri, selamat datang untuk bekerja sama sebagai pertama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dialah Allah, dialah yang maha agung, dialah yang maha gagah, yang maha sempurna. Dialah yang menciptakan awan, menciptakan bumi, menciptakan hujan, dan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan. Alam yang jauh di sana dan di dasar bumi. Dialah yang maha hebat, yang maha gagah, yang mentakdirkan kita hidup di muka bumi ini, dan kelak nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Akbar. Salawat dan salam teriring kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang makhluk agung, khatamun nabi, nabi yang terakhir, yang diutus untuk umat akhir zaman, yang umatnya nabinya adalah nabi yang paling sempurna, dan umatnya adalah umat yang terbaik. Dan kita alhamdulillah mudah-mudahan umat terbaik di antara umat-umat para nabi, dan kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah insyaallah. Bapak semua yang saya cintai, pada hari ini saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf saya karena 2 kali saya diperintah pakai lisan saya, sekarang ternyata pakai surat resmi, jadi tidak bisa dan kalau bicara di depan Pak Nasi, teman-teman pegawai ini kaya-kaya jeruk makan jeruk. Jadi kalau saya durian maka durian. Iya, kalau di bandar lagi makan durian saya tidak pernah, karena saya sudah sering
Bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini lama-lama saya akan bacakan tema. Ini sudah bulan Sya'ban. Temanya adalah mahalnya suatu keimanan. Sederhana saja. Saya masih ingat surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1 dan seterusnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini sangat indah bagi ulama-ulama sufi karena dimulai dengan kalimat subhanalladzi, yang di sana Allah ketika membicarakan kalimat tasbih itu menunjukkan peristiwa besar yang sangat besar. Linuriyahu min ayatina, aku berjalankan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam surat An-Naml dijelaskan sampai ke langit 8, malaikat Jibril pun tidak sanggup. Kemudian Nabi Muhammad untuk berjalan sendiri ke langit 8, ke langit 9. Di sana antara Allah dalam surat Al-Baqarah, dalam hadis Al-Bukhari Muslim, antara Allah dengan Nabi Muhammad 2 jengkal atau 2. Diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Saudaraku, saya masih ingat pesan ketika Allah itu menciptakan alam semesta. Kemudian iblis diciptakan, malaikat diciptakan, jin yang namanya jan diciptakan. Alam bumi semuanya Al-Quran menjelaskan lengkap. Tapi ada satu makhluk yang Allah idamkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah sampaikan, inni ja'ilum fil ardi khalifah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yufsikud dima. Wahai para malaikat, aku akan jadikan makhluk yang di muka bumi ini menjadi pemimpin superpower, yang dia ini ciptaan yang paling agung dari seluruh ciptaan. Malaikat yang kurang cerdas, kata Puspa, bertanya, wahai Rob yang Maha Kuasa, apakah kau akan menciptakan makhluk yang lain yang kerjaannya membunuh, bertengkar, mengalirkan darah, menggunjing sana, gunjing sini, saling sikut? Allah hanya menyampaikan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, lebih tahu yang kau tidak tahu. Subhanallah. Saudara-saudaraku, ternyata Allah ciptakan alam semesta yang tahu manusia. Betapa besarnya alam semesta ini kalau kita pelajari. Makanya di tengah sholat malam Rasulullah sholat mendapatkan wahyu Al-Quran. Kemudian dalam wahyu Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wal yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Hadirin, ayat ini ketika turun, wahyu ayat ini, surat Ali Imran 190 ini, Nabi Muhammad ketika itu lagi sholat, air matanya menetes sampai ke kaki, dijelaskan oleh Bukhari Muslim. Kemudian sujud menetes sampai ke tempat sujud. Kemudian berdiri lagi, air matanya sampai menetes lagi. Dan setelah selesai sholat, bertemu sama Aisyah, menetes dan menangis. Diusapkan air matanya, lalu bertanya Aisyah, wahai baginda Rasul, wahai suamiku, apakah ada yang menggelikan? Padahal engkau sudah dijamin ampunan seluruh dosa-dosamu dan dijamin masuk surga. Maka Rasulullah menjawab, alangkah agungnya ayat ini. Cuma saya takut umatku nanti tidak paham. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, ayat Allah yang diciptakan itu satu adalah Al-Quran, namanya ayat kitabiah. Yang kedua adalah Allah jelaskan ciptaannya lewat Al-Quran. Dan ada ayat lagi namanya kauniyah, alam semesta. Dan yang nomor tiga adalah Allah turunkan para nabi, Rasul, agar kita tahu bahwa apa kehendak Allah. Ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak tahu. Oleh karenanya fenomena-fenomena alam itu hanya Allah ingin tahu, supaya manusia tahu pesan saya ada. Makanya Bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat surat pertama yang turun adalah Iqra. Ya, sama-sama dalam hati. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu, suruh membaca alam semesta. Makanya jangan salah. Ada gempa di Aceh, di Padang. Sebenarnya Allah itu ingin menyampaikan, baca pesan-pesan saya ada. Di Padang gempa, hanya Allah ingin menyampaikan, dengarkan, saya ada. Banjir bandang, hanya Allah ingin menyampaikan, saya ada. Kemudian banjir, kemudian api yang ada di LN, Amerika Serikat, hanya Allah ingin pesan, saya ada. Subhanallah. Pas sekalian,
Acara pengajian ini berlangsung dengan hikmat dan diakhiri dengan doa bersama. Dengan diadakannya pengajian rutin ini, diharapkan pegawai kantor Kementerian Agama Lampung Tengah dapat meningkatkan pengetahuan dan iman, serta mempererat hubungan antar pegawai. Kegiatannya adalah pengajian bulanan. Ini rutin kita laksanakan setiap bulan, utamanya pada awal bulan. Dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu bersilaturahmi semua jajaran, baik itu KUA, baik itu madrasah, penyuluh, penghulu, itu sehingga bisa bersilaturahmi pada saat pengajian itu, sehingga bisa menuntaskan permasalahan yang ada di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Dengan tema bulan ini apa ini Pak yang diangkat dari Kementerian Agama? Temanya itu sesuai dengan yang itu, pengajian ini adalah ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu, kan seperti itu. Karena memang ilmu inilah dasar kita untuk melaksanakan tugas. Kalau sudah punya ilmu yang mumpuni. Dari Lampung Tengah, Nur Alif, Davika TV mengabarkan.